Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nama saya Rosa Mektomame, aka Raja Meksiko. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan bagaimana Anda bisa membaca dan memahami step sheet yang ditulis dalam bahasa Inggris ya, walaupun Anda tidak bisa bahasa Inggris. Percaya atau tidak, kemampuan membaca step sheet itu tidak bergantung pada kemampuan bahasa, tapi pada pemahaman pola dan istilah dansanya. Banyak instruktur ataupun dancer merasa kesulitan ketika menghadapi step sheet yang tertulis dalam bahasa Inggris, karena mereka berpikir bahasanya rumit dan saya tidak mengerti artinya. Padahal kenyataannya step sheet itu step sheet itu bahasanya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris sehari-hari, maksudnya ya, pakai tanda kutip nih, melainkan bahasa teknis atau dance terminologi yang sangat terbatas dan berulang-ulang penggunaan kata atau kalimatnya. Artinya apa? Kalau Anda menguasai 25 atau 30 ya, 20 sampai 30 istilah dasar, Anda bisa membaca 90% step sheet. Ketika Anda membaca step sheet, Anda akan memahami beberapa hal. Yang pertama, bahwa step sheet tidak menggunakan kalimat yang panjang. Hampir semua ditulis dalam bentuk kata kunci, ya, kata kunci atau kata singkat yang digunakan berulang-ulang. Istilahnya sangat terbatas dan hampir semua muncul berulang-ulang di banyak koreografi. Dan yang ketiga, tidak butuh grammar ya, atau kosakata bahasa Inggris yang umum. Yang penting hanya Anda mengetahui arah, nama langkah, dan hitungan. Jadi, untuk dapat membaca step sheet, Anda mulai dapat menghafalkan istilah dansa yang paling sering muncul. Sehingga Anda tidak harus mengikuti kursus bahasa Inggris untuk bisa membaca step sheet ini. Berikut ini cara detail yang dapat Anda gunakan dan akan sangat membantu. Yang pertama, kenali pola dasarnya dulu, bukan bahasanya. Contohnya side chasse, grapevine atau vine, rock step, shuffle, pivot, coaster step, mambo step, kickball change, scissor step, dan lain-lain. Jika Anda tahu seperti apa bentuk gerakan figur-figur atau terminologi tersebut, maka saat membaca step sheet, Anda tidak lagi membaca bahasanya, tapi Anda membaca nama gerakan. Dengan menguasai 20 istilah ini, Anda bisa memahami 90% step sheet untuk level beginner sampai improver. Kata-kata tersebut atau istilah terminologi tersebut akan saya tuliskan saja ya. Akan saya tuliskan. Set ya. Ada 20 ya. Saya diam dulu. Oke, cukup ya waktunya ya. Hebatnya, semua istilah ini tidak berubah dimanapun. Sekali paham, berlaku untuk selamanya.
Kebanyakan kesalahan yang terjadi ketika membaca step sheet bukan karena tidak mengerti istilahnya, tetapi dari mereka atau kebanyakan dari mereka tidak memperhatikan arah atau direction ya, dan pindah berat badan atau weight transfernya. Contoh ya. Contoh, saya berikan contoh saja. Jika tertulis di dalam step sheet, saya tulis saja ya. Ya. Step R, R itu berarti kaki kanan ya. To side ya. Step R to side. To side ya. Nah, berarti yang bergerak adalah kaki kanan. Bobot badan berada di kaki kanan. Oke? Sementara untuk gerakan berikutnya, pivot half turn left ya. Maka langkah pertama adalah di kaki kanan, step right forward. Berarti berat badan di kaki kanan, yang bergerak adalah kaki kanan. Lalu melakukan turn atau berputar arah sebanyak 180 derajat. Dan ketika berputar, berbalik arah, berat badan berada di kaki kiri. Jadi, jika Anda perhatikan, walaupun Anda tidak bisa bahasa Inggris, pola kata-katanya mudah ditebak. Cara berikutnya adalah Anda membuat kamus kecil Anda sendiri. Contohnya, Anda dapat menuliskan ya dalam catatan Anda, rock sama dengan pindah berat badan ke kaki yang bergerak. Ya, rock. Lalu kalau touch, ya, touch itu berarti menyentuh tanpa memindahkan berat badan. Ya, Anda dapat menggunakan kalimat atau kata-kata yang dapat Anda pahami dengan baik. Anda sendiri yang dapat Anda dapat pahami dengan baik ya. Oke, jadi Anda gunakan kata-kata atau kalimat yang dapat Anda kuasai atau Anda dapat pahami sendiri. Dengan gaya penjelasan yang Anda buat sendiri, bukan definisi formal ya. Inilah yang membuat Anda akan cepat memahami step sheet. Rumusnya nih, rumusnya. Jika Anda perhatikan, penulisan step sheet itu terdiri hanya dari tiga pola ya, tiga kata aja ya, tiga kata ya, plus satu sih, 3 plus 1 ya. Pertama adalah jenis gerakan ya. Ditulis pertama adalah jenis gerakan. Contohnya touch, sweep, kick, rock, cross, hit, flick, banyak lagi ya. Itu adalah jenis gerakan. Yang biasa ditulis pertama adalah jenis gerakan. Lalu dilanjutkan dengan kaki yang mana ya. R yaitu kaki kanan atau L ya. Jadi setelah menulis jenis gerakan atau melakukan jenis gerakannya apa, dilanjutkan dengan kaki yang mana yang melakukan gerakan tersebut ya. Dan berikutnya adalah arah ya. Arah itu adalah forward, itu berarti maju atau ke depan. Back itu artinya ke belakang atau mundur ya. To side ya, berarti ke samping ya. Atau misalnya cross ya, cross berarti itu silang di depan ya. Atau misalnya behind ya, behind itu berarti silang di belakang ya. Itu berarti arahnya ya. Namun Anda tidak mungkin, atau koreografi tidak mungkin tidak berubah arah hanya menghadap ke jam 12 terus ya. Tidak mungkin ya. Walaupun ada koreografi yang terdiri dari satu wall ya. Tapi dalam keseluruhan koreografi akan terjadi putaran arah atau hadap. Itu Anda harus perhatikan ya. Jadi sebelum Anda melakukan gerakan, sebelum jenis gerakannya dilakukan, biasanya dijelaskan dulu dengan kata turn ya, turn. Nah, itu berarti hadap. Anda harus perhatikan sebelum Anda melakukan jenis gerakan ya, dan melakukan jenis gerakan tersebut dengan kaki yang mana, Anda harus lakukan dulu perubahan arah atau hadapnya tersebut. Ya, jadi sebenarnya rumus daripada step sheet yang dibuat itu adalah cuma 3 itu ya, plus 1 jika terdapat putaran ya, jika terdapat turn, belokan atau putaran ya. Jadi pertama adalah hadap ya, perubahan arah, dilanjutkan dengan jenis gerakan, kaki yang mana,
dan arah ya. Arah kakinya itu mengarah kemana. Cuman itu aja. Oke? Sekarang saya kasih tips ya. Sekarang saya kasih tips bagaimana agar membuat Anda lancar dalam membaca step sheet ya. Caranya sangat mudah ya. Caranya sangat mudah ya. Setiap hari Anda buka Coppernote ya, Coppernote. Anda pilih koreografi dengan level beginner dulu ya, level beginner atau absolute beginner ya. Lalu Anda print ya, atau Anda lihat di seluler Anda ya, di smartphone Anda ya, atau iPhone ya, whatever ya. Lalu Anda pelajarin gerakan tersebut ya. Pelajarin gerakan tersebut. Bagaimana gerakan yang tertulis dalam step sheet tersebut digerakkan dalam koreografinya ya. Satu hari satu step sheet Anda latih ya. Saya yakin jika Anda lakukan hal tersebut ya, Anda akan mampu atau sanggup membaca step sheet dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan atau 30 hari. Garanti ya. Oke? Yang penting adalah konsisten dan disiplin ya. Ada yang bilang katanya apa tuh? Talenta itu hanya 1% ya. Talenta hanya 1%. Tapi apa ya? Kegigihan gitu ya, Kegigihan adalah 99% ya. Ya mungkin ada benarnya juga ya. Walaupun menurut saya disiplin dan konsisten itu sangat berpengaruh ya. Namun bakat juga kita tidak bisa mengecilkan bakat ya. Karena Anda tidak dapat mengajar ikan untuk berenang, ikan untuk terbang ya. Maksud saya Anda tidak dapat mengajarkan ikan untuk terbang karena ikan tidak mempunyai bakat untuk terbang ya. Oke, paham ya? Begitu juga dengan ayam ya. Ayam itu tidak mempunyai bakat untuk berenang ya. Mungkin punya bakat cuma 1% ya. Tapi walaupun Anda melatihnya bagaimanapun, maka ayam tersebut tidak akan sanggup untuk berenang seperti bebek ataupun seperti itik ataupun seperti angsa ya, karena hewan-hewan tersebut memang berbakat untuk berenang ya. Oke ya, sampai sini aja video kali ini saya buat ya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, share, and subscribe my YouTube channel if you haven't subscribed my YouTube channel. Akhir kata, sampai kita berjumpa lagi di lantai dansa yang sama. Keep on rocking and keep on dancing.